Mau digimanain lagi? Mike Tyson kemarin berusaha tampil lagi. Udah selesai masa jayanya itu, ya. Gak bisa aki-aki tinju, ya begitulah ya. Harus disadari bahwa kita ini bukan milik kita. Tadi diceritakan ada seorang pelajar SMA di BSD naik motor jatuh ke kolong tronton, kelindes pak, remuk hancur, dioperasi, kemudian sesudah sembuh amputasi ya, dia ke kelas, semua teman-temannya sedih, aduh kamu kasihan nggak punya tangan kanan. Anak ini sendiri bilang begini, hei kawan-kawan, lihat dong apa yang disisain oleh Allah. Tuh orang-orang melihatnya nggak ada, dia mensyukuri yang ada. Coba kalau yang disisain cuma tangan kanan, ya kan horor itu di kelas bu guru gitu. Tuh kan bukan punya diri itu, makanya batuk gitu. Kalau punya diri jangan batuk, nggak bisa. Hati kita juga bukan punya kita, Bu. Ustaz, itu botol kelihatannya ngepas nggak ya ada di sana? Nah, tuh, Ibu bahagia Bu, botol itu nggak ada. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Amalan yang paling disukai Allah memasukkan kebahagiaan ke hati hamba-hamba Allah. Ibu bahagia nggak botol itu nggak ada? Karena sibuk gini, pas botolnya di sini bisa jereng matanya kita. Saya tidak mengatakan Ustadz Sigit yang bertanggung jawab, tapi tidak jauh. Lanjut. Jadi sekarang berhentilah lihat orang kaya, orang hebat, orang sukses, Elon Musk, siapa tuh Alibaba. Enggak ada. Siapa di Indonesia yang paling kaya? Mudahan, ya kan? Dikubur. Selesai. Nanti yang ngaku-ngaku anaknya, besok beres gitu. Alexander the Great kemana? Gak ada. Fir'aun, selesai semuanya. Ya, makanya biasa aja lah lihat dunia ini ya. Jangan pakai kagum-kagum. Oh ini dirjen, ini menteri, ini kalangan. Apalagi di sini nggak ada potret yang 3 itu kan biasanya. Nah, di Indonesia kan ada ya. Yang awet, yang tengah. Ya. Di Indonesia ya kan. Makanya saya kalau lihat foto itu, pasti berhenti dari jabatannya, pasti berhenti dari hidupnya, pasti dihisab di akhirat nanti. Kalau udah bisa berhasil ya hati kita tidak merasa memiliki dan tidak lihat orang lain juga memiliki, oh enteng Pak, beneran, nggak ada iri-irian, enggak. Iri-iri itu kan karena dia nggak ngerti aja. Jadi nanti Bapak Ibu mirip tukang parkir. Banyak mobil nggak sombong, ganti-ganti nggak ujub, diambil sampai habis nggak sakit hati. Kenapa? Karena bukan punya dia ya kan. Nanti relax loh Bu. Kalau udah harus bayar ini, ya udah nggak ada apa-apa. Ya. Ini harus dijual, jual lah nggak ada masalah. Dulu kita juri payah, ini sekarang nggak apa-apa. Enteng, nggak megang. Yang bikin berat itu megang. Lengket, kan udah disebutin ciri orang zuhud itu tidak mengagung-agungkan dan tidak lengket. Nggak boleh lengket dunia ini. Sekarang bisnis buat maju, emang bakal maju terus belum tentu Pak. Kalau Allah mau kusak, ini berapa banyak travel Pak yang dulu berkibar sangat besar oleh Allah diuji, habis nggak ada jaminan. Sama. Balikin beda nasib, betul tidak? Makanya kalau lihat berita-berita tuh jangan hanya ke beritanya, tapi lihat bagaimana Allah ngangkat, Allah nurunkan, ya kan? Kayaknya ini bakal calon nih, kusek aja beres. Dulu kan ada calon presiden ini, bukan di kita, selesai.
mikir semua. Takut ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan syafaat di sisi Allah selain Allah? Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus tahu bahwa mudah susah itu tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau di Allah mudahkan, mudah, nggak ada yang susah Pak. Mau gimana juga. Jadi Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, dia. Jadi kalau Allah bikin sakit, nggak ada yang bisa bikin sembuh selain Allah. Allah bikin gelisah, nggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Punya utang, nggak ada yang bisa ngelunasin selain Allah. Yunus 107 ya. Wa iyuridka bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadli, maka tidak ada yang bisa nolak. Jadi itu udah nggak bisa enggak. Haji ini berapa banyak yang kelihatannya aduh susah, ini nggak kumpul-kumpul uangnya. Kalau waktunya berangkat mah ada aja jalannya, betul tidak? Ada yang merasa gitu? Wah ini berat nih, berat berdua, nggak nyangka segini. Wah kalau sekarang lagi ditunda keburu mati ya nggak? Tapi kalau udah waktunya ada. Karena yang menguasai takdir itu Allah. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadli. Gak bisa ditolak Pak. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan ke siapa aja yang Allah kehendaki, dan dialah Allah Ghafurur Rahim. Kalau lagi ribet-ribet baca surat Yunus 107 ya. Itu termasuk ayat tauhid. Jadi ibu nggak usah banyak berharap dari suami lah ya. Udah dijelaskan berkali-kali. Suami ibu itu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan gitu. Ngarep-ngarep dari yang nggak bisa diharapin kan menderita. Sama Bapak juga. Di sini saya belum cerita kisah Arab tadi ya, boneka ya. Mau saya ceritain dikit nggak? Kalau mau, kalau enggak harus jelas Pak ya. Saya belum tidur siang nih. Ini menarik sekali. Jadi di sini salah satu keberuntungan bisa haji ini waktunya cukup buat belajar Pak. Nah, ini mewah sekali kalau buat saya. Haji itu kemewahan lah ya yang saya sulit dapatkan di Indonesia. Karena bisa ngajar, soal ibadah, makan, belajar. Nah salah satunya ilmu ini. Ini canggih ini ya cerita ini. Jadi ada suami istri yang memang Allah tidak menitipkan anak kandung. Tapi sangat akur, sangat mesra. Bukan sempurna, tetapi kelihatannya tuh saling bisa memberi, saling menyayangi. Tidak ada rahasia, kecuali satu. Nah istrinya bilang begini, Pak, saya punya satu kotak yang saya ingin rahasiakan isinya. Papa jangan buka ya. Suami ini jarang mengatakan tidak. Oh iya Bu, saya setuju. Simpenlah itu kotak. Enggak pernah diungkit-ungkit. Pokoknya satu-satunya rahasia ya itu aja. Mereka jadi tua. Nah istrinya mulai sakit-sakitan. Kemudian kata dokter ini sakit nggak akan bisa sembuh. Teringatlah ke kotak tersebut. Akhirnya, Bu, Ibu kan keadaan begini, bagaimana kotak? Oh iya Pak, bawa aja kotaknya. Dibawalah kotak. Ini yang sangat dirahasiakan. Silahkan buka Pak. Akhirnya dibuka. Ternyata di dalamnya itu boneka dari wall 2 sulaman dan sejumlah uang. Apa ini? Waktu saya nikah, saya dinasehatin oleh ibu, kata istrinya nih, kalau engkau tersinggung, kecewa, atau merasa tidak enak dengan sikap suamimu, jangan marah,
Jangan teriak-teriak. Sulam saja boneka, buatlah boneka. Suaminya langsung sumingrah. Berarti selama pernikahan hanya 2 kali engkau tidak enak oleh sikap. Bukan, bonekanya cuma 2, Pak. Lalu, ini uang apa? Kok banyak? Kata istrinya, sebetulnya saya bikin bonekanya banyak. Saya jual. Nah, itu uang. Tapi ini cerita keren banget menurut saya, Pak. Ini keren banget loh, Pak. Dan nggak ada yang marah, dua-duanya jadi senyum, ya kan. Jadi duit. Oleh karena itu sering menjengkelkan. Wah, si bapak teh udah sumingrah, berarti cuma 2 kali saya mengecewakan. Kalau ini uang kenapa banyak? Sebetulnya bonekanya banyak, Pak. Cuma saya jualin, nah itu duitnya. Saya nggak tahu cocok dengan tidak dengan ayat kursi. Saya mau cerita aja. Biasanya kita tuh jengkel tuh kalau berharap dari makhluk, benar? Kurangilah, ya. Karena percuma kita berharap juga. Kalau Allah nggak ngasih, enggak tuh. Sekarang dia udah janji, karir saudara akan saya naikkan nanti. Ternyata karir dia yang rontok, ya kan? Udah, nggak usah ngarap-ngarap dari makhluk. Maaf ya Pak, saya diamanati oleh guru saya AA. Ada 2 nasihat terbesar guru saya itu. 1, AA kalau nanti takdirnya AA diuji jadi seorang ulama, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari orang lain. Maksimal sama. Yang benar merasa di bawah orang lain. Karena orang lain tidak beramal, boleh jadi tidak tahu ilmunya. AA tidak beramal, udah tahu ilmu, udah nyuruh orang. Makanya selalu merasa di bawah orang lain. Maksudnya bukan minder ya, tapi jangan jadi sombong. Nah, nasihat yang kedua dari guru saya adalah jangan pernah berharap dari orang lain. Jangankan bicara, hati aja jangan berharap. Allah udah tahu keperluan, nanti Allah cukupi. Makin tidak berharap, makin tercukupi. Dalilnya At-Tolaq ayat 3. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Udah jaminan tuh, Pak. Jadi takdir cukup itu bukan karena pintar, bukan karena rajin, bukan karena hebat, enggak. Hidup cukup itu karena tawakal. Itu jamin. Makanya disebutkan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia, sukses orang Islam, cukup rezekinya di sana kafafan, bukan banyak Pak, cukup, dan puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi itu yang bakal bahagia tuh orang yang cukup. Sebetulnya kita tuh bukan kaya Pak, yang penting tiap perlu cukup. Sekarang perlu 2 juta, ada 2.000, stres. Bukan ada Pak, yang penting tuh cukup. Sekarang ibu punya 10 pasang sepatu, nggak ada yang cukup. Gimana? Hidup tuh yang penting tuh cukup loh Pak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Benar? Tapi yang cukup pasti cukup. Kaya lagi dasar pengen. Maaf ya Pak, terserah saya jawabannya. Kalau ada yang nanya, pengen jadi orang kaya? Enggak. Kalau kaya hati saya mau. Ghina fi qalbi. Kaya ilmu mau. Tapi kalau kaya harta, enggak. Kalau harta saya ingin cukup aja. Ingin bayar zakat 5 miliar cukup. Ya. Iya kan? Perlu untuk makan? Cukup. Bagi-bagi makanan? Cukup. Buat anak sekolah? Buat nyekolahin anak saudara? Kagok bikin sekolah aja? Cukup. Gitu. Iya serius Pak. Pengen beli rumah? Beli rumah lagi?
Tuh, nggak penting. Kaya itu yang penting tiap perlu cukup. Pengen sedekah 2 triliun? Nggak gitu. Makanya jangan nyebut pengen kaya, pengen bayar zakat yang sangat besar. Iya. Iya, kalau kita bayar zakat 1 M, berarti berapa tuh? 40, betul ya? Nah? Gitu, pinter. Saya pengen punya penghasilan segini, terus nggak bayar zakat. Kayak makan nggak tahu? Ya, iya bahaya Pak. Kalau Bapak dikasih uang terus oleh Allah, naik rezekinya, tapi dia nggak mau bayar zakat. Itu kan istijraj. Tahu istijraj? Dikasih tapi untuk menghinakan dia. Hati-hati nih, serius Pak. Ada yang dia waktu SMA, dia dikasih bekal misalkan oleh ibunya tuh, wah sekarang SMA berapa sih bekalnya? 50 lah. Oh gedean ya. Anak saya aja seminggu cuma 150 ya. Terserah lah Bapak berapa aja. Nah kasih misalkan 50. Nah dia sedekahnya 10.000. Berapa persen tuh? 20%. Sedekah 10.000. Waktu kuliah dia dikasih uang jajan 100.000 sehari. Dia sedekahnya 15.000. Naik atau turun? Turun. Uangnya naik nominal. Terus dia dapat gajian 10 juta, dia sedekah 500.000. Makin turun. Jadi bisnis dapat untung 100 juta, makin kecil. Banyak orang yang uangnya dikasih lebih banyak, tapi sedekahnya jadi lebih pelit. Hati-hati loh Pak, nominal meningkat, persentase menurun. Nah persentase itulah sebetulnya. Udah nggak usah ragu-ragu, kalau nanti punya uang latih ya. Dapat uang potong 5%. Dapat misalkan 5 juta, berapa? 5%. 250 sedekahi. 3 bulan, jadi miskin tidak? Enggak mungkin. Allah udah janji, mana qasat shadaqatun min mal. 3 bulan naik 10%. Dapat 5 juta, potong 500. Dapat 10 juta, potong 1 juta. Jadi mikir, enggak, naik 3 bulan lagi 20%. Ya gitu 3 bulan, naik. Kenapa jadi stres begini? Biasa aja. Ini saya lihat wajahnya beda. Asli loh Pak. Ini baru rencana. Udah stres. Kan saya bisa lihat Pak. 5%. 10%. Dia udah mulai ngitung cicilannya. 20% gini. Tadinya saya yakin 40 tapi bisa stroke kita kan. Kita mah baru rencana aja pelit. Ngaku Pak. Saya mah lihat sekali dari sini wajah. Tapi ada yang nyeletuk. Emang kalau bagaimana? Ya gini, kalau saya ya, misal lagi duduk gini. Terus ada tamu dia bilang, ya Allah, susah banget ketemu saya mau ketemu bentar boleh? Langsung ke sini, maaf ya jamaah. Langsung bisik-bisik, makasih ya atas nasihatnya, atas doanya. Itu proyek saya sekarang lancar. Itu yang ngutang-ngutang juga pada bayar. Nih saya titip di sini. Dia naruh aja di sini 1 tas untuk tenis itu ya. Terserah mau dipakai apa aja. Taruh aja di sini. Maaf ya, saya nggak bisa lama. Pergi aja. Pas dibuka 10 miliar. Dia apain coba? Gampang. Tinggal dibagi 2, 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak. Beres. Namanya juga ngelamun. Masa ngelamun aja pelit? Terus ada yang nanya, terus gimana? Saya ngelamun sendiri. Kita mah ngelamun aja pelit. Astagfirullah. Ngaku.
Gitu aja kagum ya kan. Orang ngelamun aja kagum. Asal jarang. Udah. Kita lagi ayat kursi. Lahu ma fis samawati wal ardi illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan, di belakang. Ditafsirkan apa yang akan terjadi, juga yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Jadi nggak usah cemas dengan yang belum terjadi itu ya. Allah tahu semuanya. Tugas kita apa? Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Sempurnakan apa-apa yang manfaat. Olahraga manfaat, diet tidak segala dimakan manfaat. Mikir positif manfaat. Apa saja yang menurut ilmunya manfaat untuk dunia, untuk kubur, untuk akhirat, semangat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Satu paket loh ya. Antara ikhtiar dengan doa itu seperti uang, dua-duanya ada. Dan dua-duanya berkualitas. Wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Itu gimana nanti? Allah udah tahu apa yang terbaik. Masih ingat yang mahasiswa itu? Gimana ya nanti kalau saya tamat kuliah dapat kerjaan enggak? Loh, emang saudara bakal tamat ya kan? Kita kan tidak tahu. Siapa tahu semester 4 meninggal atau menjelang wisuda. Yang penting sekarang. Jadi mahasiswa yang baik akhlaknya, bagus ibadahnya, rajin kuliahnya, benar. Udah, itu syukur hari ini, besok dikasih. Jadi nggak usah stres. Ini ada yang mau pensiun nih wajahnya, sebagian mendekati pensiun, dan doanya juga kan, ya Allah, tunda pensiun. Jangan. Nanti orang enak lihat saudara ya kan. Jangan cari penyakit. Gimana ya kalau suami saya pensiun, berarti ibu istri pensiunan. Sederhana pisan. Terus kalau suami meninggal, dikubur. Ngalir aja hadirin. Ingat atau ayat 51? Ini kalau stres-stres lihat yang belum terjadi ini. Bu Rino pernah bilang gini, gimana? Nanti kan akan dibebaskan katanya orang bisa umroh dengan, biarin Rino, nggak usah dipikirin ya nggak? Ngalir saja. Kita syukurin aja nih yang ada ini jamaah, muliakan. Ini kan undangan Allah. Kita kan tidak sedang memuliakan tamu MK Travel. Kita sedang memuliakan tamu Allah. Nanti besok Allah lagi ngirim siapa yang bakal ikut dengan MK, daftar dia, nggak bisa enggak. Di Makassar daftar, mana Makassar ada? Tuh kan daftar ya kan. Yang waktu itu dari Papua, dari Sorong, suka-suka Allah. Yang penting kita mah khidmat seikhlas mungkin, seprofesional mungkin, supaya Allah ridho. Kalau Allah lihat suka kita memuliakan tamunya, nanti Allah kasih. Gitu bisnis tuh hadirin. Nggak usah ribet-ribet, sikut-sikutan, mikir biarin aja. Halo? Ini serius nih. Ada bapak-bapak tukang bubur, punya keponakan. Ini bubur laku di pinggir jalan. Benar-benar orang sampai bermobil-mobil. Sebelum adanya ngik-ngok yang bikin viral, ini belum ada. Saking lakunya, terus si keponakannya ini kan udah tahu resepnya. Akhirnya, udah waktunya sekarang. Pemuda nih, bikin lagi, cari jalan mana tempat, bikin sama. Insya Allah rezeki nggak akan ketukar. Si pemuda ini bikin usaha yang sama dengan pamannya. Dan laku sama. Si pemuda ini lebih canggih lagi. Dia fotokopi resepnya. Dibagiin ke tukang, ke yang beli-beli. Ditanya, ini kan resep. Nanti gimana loh? Banyak saingan. Lah, paman saya aja nggak berkurang rezekinya gara-gara saya maju. Kenapa saya ngajak orang punya rezeki, saya jadi dikurangi rezekinya oleh Allah? Canggih nih hadirin, tauhid nih, benar? Masa takut? Kita punya usaha, anak buah pada keluar bikin usaha yang sama.
nggak ada masalah. Yang ngebagiin rezeki itu Allah, nggak usah dendam. Udah berapa travel dari santri Darut Tauhid? Ada 7 mungkin. Banyak santri-santri kami pada bikin travel juga. Sok tuh bikin, rezeki mau nggak akan pindah. Apa yang untuk saya nggak akan ke orang lain. Apa yang untuk orang lain nggak akan ke saya. Makanya ketika doa di multajam, ibu nggak usah nyikut. Nggak boleh. Nanti takut pindah, nggak mungkin. Ya salah. Atau itikaf Ramadan sepertiga malam terakhir, sengaja dia nggak bangunin yang lain-lain supaya nggak ada saingan. Allah Maha Kuasa, ya. Udah, Allah tahu apa yang akan terjadi. Di mana rezeki kita, anak sekolah di mana yang terbaik. Ini saya senang, ini ada satu baru masuk WA dari santri, anaknya Pak Romi masuk ke kedokteran. Itu menarik sekali, ini suami istri ini jarang punya tabungan, hobinya sedekah. Dan bikin anaknya sudahlah, pasti Allah ngasih yang terbaik. Walaupun banyak saingan, kalau Allah menentukan pasti kejadian. Dan benar itu, Bu. Tanpa harus stres gitu, karena yakin Allah yang menguasai takdir. Atau ayat 51 gimana bunyinya? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Jadi nggak ada kejadian yang bisa terjadi, nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Yakini itu. Kamu nanti saya ancam, masa ngomong apa aja lah. Kita berlindung ke Allah. Nggak bisa kita jatuh rambut selai, nggak bisa Pak. Tes aja Pak, kalau Bapak kagok ya, ini lempar saya pakai HP, tas atau apa. Kalau Allah nggak izinin, nggak kena Pak. Sedekat ini juga. Sok aja. Serius nih hadirin. Kita sama-sama ngantuk nih ya. Tuh, ternyata Allah nggak izinin, ya. Caranya gimana? Dibuat hatinya, nggak ada yang mau lempar. Kan hati dibulak-baliknya oleh Allah. Ada tadi udah mulai pegang-pegang. Tapi kan langsung terlintas ini, kualat lo. Bisa kena mabrur. Tadi bawa lo ke Arafah. Gitu kan. Sini kan ancaman yang paling mengerikan nggak dibawa ke Arafah. Terus Ustaz apa lagi? Hah? Wala yuhituna bi syai'im min 'ilmihi illa bima syaa. Kita nggak punya ilmu apapun kecuali sedikit yang Allah kasih. Jadi jangan sok tahu lah, jangan sok pintar. Kuliah makin tinggi itu artinya makin bodoh kita tuh. Harusnya makin banyak yang kita tidak tahu. Katanya dokter umum, kemudian dokter spesialis bedah, itu bedah saraf anak kecil, ya kan? Anak kecil yang baru lahir misalkan, itu makin mojok, makin spesialis kan, makin sebetulnya makin banyak yang tidak tahunya, betul tidak? Makanya orang yang baca ayat kursi itu harusnya nggak ada sombong-sombongnya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jagat semesta ini milik Allah sepenuhnya. Kita tuh tinggal di dunia yang sangat kecil. Dunia dengan matahari aja kayak mungkin segede ini, dan kitanya segede gelas, ya kecil. Sedangkan di Bima Sakti ini banyak matahari yang besar-besar. Di alam ini dahsyat sekali. We are nothing. Benar? Ada apa-apanya. Makanya orang yang baca ayat kursi itu harusnya nggak pakai sombong-sombong lah. Apa? Nebeng sebentar, kita mah dikasih ngantuk aja udah kayak gini ya kan. Nah,
Ini udah disebutin nih, memang berat jam segini, beda dengan kelas pagi itu seger, fresh gitu. Ini mah ada nulis. Sama saya juga ceramahnya berjuang. Demikian hadirin sekalian. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ingin sholatnya khusyuk, takbir kuncinya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Jangan semesta alam ini dikuasai Allah. Ya, gak ada apa-apanya urusan kita. Betul tidak? Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Bapak lagi takut dimarah istri. Allah. Hilang itu langsung. Habis tuh istri seketika. Baru sudah salam wujud lagi. Kenapa sih ketawanya menjiwai banget? Seperti mencari solusi. Nah, artinya nggak usah takut lah oleh masalah apapun, nggak ada apa-apanya. Kalau alam semesta ini aja diurus oleh Allah, beres ya kan? Jarak matahari dengan dunia ini diatur. Coba kedekatan, gosong, ya kan? Kejauhan, beku, diatur semuanya Pak. Kayak mata kita ini, kecepatannya standar. Coba kecepatan. Bagaimana? Mual saya Pak. Atau lambat. Tabrakan, tol tuh ya kan? Nafas diatur, ini kan ngadep ke saya. Semuanya mengeluarkan karbon dioksida. Saya keperluannya oksigen. Tuh, itu ketawa itu berat loh Bu. Aslinya jiwa saya terancam.